Sobat kelinci, kita udah nunggu waktunya apa SOC atau E4 ini bangun. Oh iya, tadi ada ralat dikit dari asisten saya gitu kan, katanya bukan sejenis Yakult tapi kayak ragi gitu yang butuh dibangunin gitu. Jadi kalau Yakult itu buat manusia kan udah siap pakai gitu kan. Nah, bisa dianalogiin kalau untuk SOC atau E4 itu seperti ragi yang butuh dibangunin, gitulah. Kayak gitulah pokoknya, anak-anak farmasi lebih tahu ya. Gitu. Kalau anak komputer atau anak IT udah angkat tangan gitu kan. Nah, ada satu barang sob, ngiklan dikit. Ada satu barang yang nanti ketika kita motong-motong bahan-bahan ini, entah itu motong hijauannya atau teman-teman ada masalah jerawat mukanya atau apalagi ya, kalau buat cewek sih mungkin keputihan gitu kan. Nah, ada satu barang ini namanya Biospray. Nah, ini bagus sob. Saya akuin bagus barangnya. Ketika pas kita ngerajang tadi, ternyata kadang-kadang sering lah saya kalau misal kita ngerajangnya masih manual, kemungkinan tangan untuk berdarah itu kemungkinan pasti ada, dan itu ya sedikit rada besar lah kemungkinannya. Nah, itu ketika kita udah kepotong terus keluar darah, terus kita bersihin dikit, disiramin air dikit, terus tinggal buka, semprot. Alhamdulillah cepat banget nutupnya gitu kan, sangat cepat, sangat lebih cepetan dari kalau kita kasih betadine. Itu lebih cepat kita pakai Biospray, cepat nutupnya, dan itu bisa mensterilkan luka kita juga gitu. Jadi benar-benar bagus barangnya. Nah, ini nih brosurnya saya tunjukin. Nah, silakan asisten di shoot. Nah, ini nah di sini nih sob, ini yang bisa di fungsinya Biospray buat muka gitu kan. Oke. Nah, ini kan kalau buat cewek sob. Ya, kalau buat kita ya tadi seperti saya bilang gitu kan. Lebih ke arah kalau kita pas kerja kayak gini ada yang berdarah, kita semprotin cepat gitu kan. Apanya? Minyak. Kayak minyak goreng juga. Pokoknya luka-luka dah. Pokoknya kalau kena luka terus itu ngelupas kulit atau menyayat kulit, kita semprotin Biospray cepat gitu. Harganya berapa? Murah banget gitu kan. PM. Oh, PM, maksudnya harganya PM. Oh, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya tunjukin di sini aja nggak apa-apa. Kalau untuk harganya sih murah, cuman 35.000 per botol. Nah, ini banyak loh sob isinya. Kalau dibandingin teman-teman beli betadine, wah berkali-kali lipat ini kan isinya gitu kan. Terus kalau beli di atas 2 botol ke atas bisa 30.000 per botol. Kalau cuma beli 1 botol doang ya 35 lah gitu. Tapi kalau minimal 2 beli, harga bisa turun 30. Kalau lebih banyak lagi, bisa turun lagi. Oke. Nah, sekarang kita udah siap SOC-nya udah siap, bahan-bahannya juga udah siap. Kita sekarang ngeraciknya. Nah, ngeraciknya saya biasanya tuh pakai alatnya ini sob. Nah, pakai gayung gitu kan. Jadi karena ini buat sendiri lah ya, nggak diproduksi secara massal yang nanti kita jual dalam skala luas ya, karena kayaknya kalau fermentasi sih nggak bisa skala luas lah ya, dan nggak membutuhkan tenaga teknologi pangan ya, seadanya aja gitu kan. Jadi teman-teman fleksibel lah ya gitu kan, fleksibel, tapi asal kelincinya itu doyan, terus kelincinya sehat dan gemuk is okay gitu kan. Nah, sekarang kita biasanya takaran saya itu untuk proteinnya itu, untuk pengukurannya seperti ini. Nah, kita kayak orang jual beli ngejual beras. Nah, ini kita ukur atau taruh ampas tahunya itu sebanyak 7 gayung. Nah, 1 2
3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini apa untuk ukuran ampas tahunya 7 gayung. Terus untuk ukuran dedaknya itu saya makainya itu 4 gayung. 4 ini 4 apa? 4 gayung, emang 4 gayung namanya. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, 4 udah. Nah, tinggal kalau udah ini, kalau untuk hijauannya ya mungkin segini cukup lah ya. Biasanya sih kalau saya pakainya sih segini sih cukup gitu kan. Nah, tinggal kita campurin aja friend. Nah, seperti ini ya. Nah, biar lebih cepat sob. Jadi gini, ini kita, wah, ntar ngambil airnya gimana ya? Ini kan dituangin ke sini. Sebenarnya bisa, atau ini langsung diencerin ke apa? Ke air yang segini. Nanti biar ada nyemak-nyemak gitu, biar nggak bolak-balik. Ya sebenarnya sih bisa langsung dicampurin kayak gini, nggak apa-apa lah. Biasanya juga saya juga kayak gini juga. Kak, ambilin ini dong, ambilin air, ambilin air dong. Nah, kalau udah kita campur di keran situ kak, pakai ini nih, pakai ini, tapi lewat belakangnya Umi, ya. Ayo, tuh kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi sob, jadi apa namanya, bisa juga tadi dicampurin ke sini, bisa langsung sekali tuang bisa, atau teman-teman apa campurin lagi ke sini buat diencerin juga bisa. Sama aja sih prosesnya, apa kualitasnya sama aja, karena nanti ini akan ujung-ujungnya nyemplung juga sih ke sini. Itu tujuannya ya biar lebih encer, terus lebih cepat rata aja sih kalau kita encerin lagi. Jadi ini udah apa? Udah fix bahan-bahannya. Tinggal kita tambahin air kayak gini. Seberapa airnya gitu kan? Kalau seberapa airnya sih mungkin saya kurang ini ya, kurang bisa ngitung untuk kuantitas airnya. Cuman nanti hasil akhirnya coba ntar saya tunjukin ke teman-teman. Jadi rada nyemek-nyemek ya, kayak sekiranya bakteri itu bisa tumbuh, terus semua permukaan itu basah, rada lembab lah ya, kayak gitu. Oke. Berapa menit nih?
Berapa menit itu? Dua. Baru 2. Hah? Baru 2. 2 menit. Potong seneng aja. Oh. Bi. Hmm. Bi. Bisa. Kasih dia spray ya, Bi. Boleh. Sakit. Ya. Unjukin Kak mana yang sakit. Coba lihat. Kena apa tadi? Kena api. Kena plastik. Nah, ya dikasih biospray, coba disemprotin. Udah. Udah. Iya kan 1 kali. Iya, ya, aku juga lagi mau ke sana. Ini boleh dibakar enggak? Jangan. Kenapa? Lagi dipakai. Ininya. Jangan lagi dipakai kok gelas plastiknya. Terus ngadunya ntar dihilangin aja suaranya. Dia enak kebanyakan segitu, kebanyakan ya. Kebanyakan segitu. Enggak, ini masih rada kering. Bikin daun apa? Sudah yang nggak rata ya. Ini ada yang jatuh nih ya. Kebasahan. Enggak. Oke. Nah, sob, kayak gini udah cukup ya. Jadi tadi airnya kita tambahin seember, terus seember, segayung, terus ininya tambah segini lagi airnya. Nah, sampai seberapa gitu kan? Karena apa? Keringnya itu ini kayak gini kering, tapi ketika kita peres kayak gini, nanti akan keluar airnya kayak gini. Nah, tuh, ini udah cukup gitu kan. Jadi maksudnya sedang, nggak terlalu kering, terus nggak terlalu basah, kandungan airnya udah cukup kayak gitu. Ini apa namanya, kita cukupkan ngaduknya, terus kita masukin ke tempatnya. Nah, saya udah nyiapin tempatnya seperti yang saya bilang tadi. Kita buat untuk wadahnya segini, tinggal kita masukin aja. Ada yang sedikit kurang nyamper tadi, ternyata bawahnya. Nah, ini
teman-teman bisa ini ya, bisa menambahkan kalau misal kurang rata kayak gini, nggak masalah gitu kan. Tinggal kita aduk yang kurang rata tadi, kita ratain. Nah, udah cukup. Tolong nih. Lu ngantuk. Ini tidurin habis ini. Hah? Cuma terane hilangin ya suaranya. Oke. Nah. Sip. Ini udah masuk semua bahan-bahannya, tinggal kita mau nutup sebentar. Saya ambilin penutupnya dulu ya. Nah, seperti ini. Bahan penutupnya apa gitu kan? Sebenarnya dari plastik bisa, plastik, terus tali buat ngikat apa plastik tadi gitu kan. Nah, di sini saya pakai 2 sob, karena apa? Buat apa namanya? Biar rapet aja gitu kan. Sebenarnya sih kalau misal kita pakai 1 pun nggak masalah gitu kan. Intinya ketika kita menutup bagian atas ini, jangan sampai cahaya itu masuk gitu kan. Oke asisten, coba ke muka saya. Gitu. Jadi pas kita menutup bagian atas ini, kita usahakan apa semuanya ini nggak ada cahaya yang masuk gitu kan. Sampai nanti pas penyimpanan kita usahakan ada di tempat yang rada gelap gitu kan. Sehingga apa gitu kan. Kalau misal kita tutup dengan plastik transparan yang kayak gini, kemungkinan besar apa namanya tidak akan terjadi proses fermentasi gitu kan. Apa namanya itu ya, anaerob ya, anaerob yang tidak melibatkan oksigen gitu. Kalau misal dia kena cahaya nanti akan apa memproduksi ada oksigen di dalamnya. Makanya kita benar-benar tutup rapat, kemudian kita minimkan cahaya gitu kan, seperti itu. Nah, oke, kita langsung tutup. Bisa juga kayak gini, atau misal nanti pas kita udah tutup tinggal ditutup pakai triplek atau apa. Ya intinya sih cahaya itu nggak bisa bebas masuk ke sini gitu. Di lingkaran ini nih, nah pas di sini, kamu pegang.
Oke, selesai. Ini kita tunggu paling nggak sekitar 24 jam. 24 jam dari kita penutupan tadi. Nah, sekarang jam berapa ya? Sekitar jam 11-an siang atau jam 10 siang. Nah, besok coba kita buka jam yang segitu atau rada sorean lah ya, nggak masalah. Jadi prosesnya itu paling nggak membutuhkan waktu 24 jam sehingga siap pakai. Kalau misal kurang dari 24 jam gimana gitu kan? Ya nggak masalah. Toh nggak juga beracun. Cuman kalau kita mau optimal sampai proses fermentasi itu berjalan maksimal, membutuhkan waktu paling nggak 24 jam seperti itu. Nah, oke, apa namanya, untuk pembuatan proses fermentasi dari awal sampai akhir udah selesai. Barusan saya dapat ini dapat kabar untuk ketersediaan E4 udah ada gitu kan. Silakan teman-teman yang membutuhkan EM4 silakan kontak saya. Di video ini ada kok ada, teman-teman bisa baca di deskripsi, ada di video juga ini juga ada gitu kan, nomor kontak saya di BBM maupun di WA. Nah, pembahasan masalah E4 sudah saya tambahin dikit ya. Untuk EM4 sendiri itu banyak variannya gitu kan. Kemarin pas saya awal-awal bikin video yang bagian pertama itu, nah itu ada teman-teman yang pakai EM4 itu buat pertanian, sehingga pas dia pakai buat proses fermentasi nggak ada bau-bau fermentasi atau bau-bau seperti tape, nggak ada, karena yang terpakai adalah EM4 buat pertanian. Sementara yang untuk EM4 yang kita pakai itu adalah EM4 untuk peternakan gitu kan. Bisa dipakai, kita campurin ke makanan kayak gini, bisa dicampurin ke minuman juga bisa gitu kan. Nah, seperti itu. Mungkin cukup ya, cukup dulu. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe atau belum berlangganan, silakan subscribe dulu, sehingga nanti kalau misal ada video tutorial baru, teman-teman ada notifikasi di akun YouTube-nya masing-masing. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next. Hai. Oke, sobat kelinci, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya capture nggak? Ini saya ditemani sama asisten saya, namanya Zahra, dan di belakang ada namanya Umar. Wah. Oke, teman-teman sobat kelinci, kali ini kita mau bahas, atau saya ingin nunjukin ke teman-teman semua tentang makanan kelinci yang kita mix sendiri dari bahan-bahan yang mungkin banyak ada di sekitar kita gitu kan. Nah, buat apa pakan ini? Ya lebih condong atau lebih banyak nanti kita pakai pakan ini buat kelinci pedaging gitu kan. Kenapa? Karena kos untuk makanan kelinci pedaging sendiri itu memang tergolong gede ya, karena kemampuan atau saking rakusnya kelincinya ini, sehingga makanan juga habis banyak gitu. Beda sama kelinci bias yang orientasinya itu bulu atau keindahan. Nah, kalau yang kelinci pedaging ini orientasi daging, jadi gimana caranya daging itu cepat banyak gitu kan. Nah, sebenarnya bahan-bahannya sederhana, bisa kita temuin di lingkungan kita banyak gitu kan. Pertama hijauan gitu kan. Silakan kamera shoot ini. Nah, ini kita golongin ke hijauan gitu kan. Sebenarnya sih nggak harus daun pepaya. Kalau ini daun pepaya nih sob. Nah, tapi dalam aplikasinya, kalau teman-teman nanti di lingkungan itu banyak daun yang lain, misalnya kayak daun pisang, kemudian rumput-rumput yang nggak berduri, yang nggak bergetah, bisa dipakai gitu kan. Nah, kalau kita udah temukan, langkah kedua kita potong-potong gitu kan. Nah, ukurannya sih segini nih, gini. Nah, ini kenapa saya potong-potong sekecil ini, karena biar nanti memudahkan saat kita mix sama bahan yang lain gitu kan. Semakin kecil semakin bagus sih gitu kan. Nah, terus bahan yang kedua ubi.
gitu kan. Ubi ini bisa ubi macam-macam lah pokoknya, yang sebangsa ini ubi. Terus kita serut jadi sekecil ini, jadi apa, bentukan kayak inilah ya. Kalau alat penyerutnya tadi mana? Ini dia. Kalau saya pakai yang ini. Biasanya sih kadang-kadang kita dipakai ini buat parutan keju. Nah, biasanya pakai ini. Kalau prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Semakin kecil sih semakin bagus, biar bisa mudahin kita nanti pas mixnya. Kemudian yang ketiga, 1, 2, 3. Nah ini, yang ketiga ini ampas tahu, gitu kan. Ampas tahu ya tentu kita dapatkan dari pabrik tahu lah, yang pasti nggak mungkin dari yang lain, gitu. Nah, tinggal kalau teman-teman bisa apa bikinnya lebih banyak lebih bagus, gitu kan. Nah, kalau untuk fungsinya hijauan tadi itu buat serat, gitu kan. Kemudian ini ubinya fungsinya buat karbohidrat. Kemudian yang ini ampas tahu buat sumber protein, gitu kan. Nah, ini dasarnya sih sob ya. Kalau bahan yang lain, misal kita mau tambahin molase atau tetes tebu boleh. Kemudian vitamin B kompleks bisa, vitamin C bisa. Kalau untuk vitamin B kompleks sama vitamin C kita bisa beli di apotek, murah kok. Apa namanya, vitaminnya kebetulan tadi udah habis gitu, jadi nggak bisa saya tampilin di sini. Tapi teman-teman gampang lah untuk dapat vitamin B kompleks sama vitamin C. Nah itu bisa kita mix, bahan-bahan tadi udah kita mix, kemudian langsung kita kasih ke kelinci sob. Nah ada lagi apa namanya teknik pemberian pakan itu dengan cara fermentasi pakan kan, tapi butuh bahan yang lain, gitu kan. Tekniknya sih sama, bahan-bahan tadi hijauan, tapi saya saranin untuk hijauan itu jangan pakai paya. Saya saranin hijauannya itu pakai rumput yang ketika dia itu basah nggak hancur, gitu kan. Kalau paya, kalau dia basah atau rada sedikit lama atau basah dikit lah, basah rada lama, dia kan hancur kan. Nah, sasarannya kayak kulit pisang, daun pisang. Kemudian rumput-rumput yang ketika dia itu kerendam air, dia nggak hancur. Itu yang saya saranin. Kemudian untuk dedak, kalau saya sih pakai dedak juga, gitu kan. Dedak buat bahan tambahannya, gitu. Jadi dari semua bahan tadi itu prinsipnya sama, kita cacah halus, terus kita aduk-aduk dulu ya. Jadi kita mix bahan-bahan tadi, kemudian tambahin EM4 namanya. Nah itu kita bisa dapatkan banyak lah ya, di toko-toko pertanian juga ada, kemudian di saya juga ada. Silakan teman-teman kalau memang butuh EM4 bisa pesan ke saya. Nah itu bahan yang bisa kita pakai buat bikin pakan fermentasi, gitu kan. Keuntungannya apa, gitu kan. Kalau kita bikin pakan seperti ini kemudian difermentasi, dia lebih tahan lama. Misal kayak ampas tahu itu dia nggak bisa tahan lama, sehari 2 hari dia udah jamuran lah ya, udah jamuran karena kondisinya dia basah. Kecuali kalau kita proses sampai kering ya memang rada lama sih. Makanya kalau kita dapat ampas tahu basah, prosesnya pakai cara fermentasi lebih tahan lama, bisa sampai seminggu 2 minggu lebih, dan ya sangat memudahkan kita kalau kita piara kelinci lah ya. Nah itu mungkin bahan-bahan makanan yang kita bisa mix sendiri. Nah saya pengen nunjukin satu lagi ke teman-teman, gitu kan, tentang pakan fermentasi tadi. Kemarin beberapa kali saya udah bikin pakan fermentasi, dan alhamdulillah ya untuk saya subsidi buat ngurangin biaya pakan. Nah ini sob, tadi saya udah kemarin sore saya bikin ini, dan
sebenarnya sih udah bisa ya, selang 12 jam itu udah bisa gitu kan, udah bisa kita pakai. Oke, sekarang kita buka lah ya. Sekarang kita buka wujudnya. Nah, seperti hanya prinsip fermentasi sob. Jadi kita pas bikin ini harus kayak kita bikin tape lah ya. Jadi kita fermentasi ini harus kedap udara, harus rapet gitu kan, jangan sampai udara itu bebas keluar masuk sini gitu. Makanya kita pakai plastik, kemudian tali ini biar nyegah udara bebas keluar masuk gitu kan. Oke, kita buka dan tereng, ini dia. Nah, ini ciri-ciri fermentis kalau udah berhasil gitu kan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu baunya. Kita lihat dari baunya dulu. Baunya itu seperti bau tape ya. Nah, bau tape yang udah jadi gitu kan. Jadi ada aroma tapenya. Nah, ini lihat dari ampas tahunya sendiri dia nggak jamuran karena mengalami proses fermentasi. Kemudian dari daunnya yang tadi saya bilang, daunnya itu yang kalau kerendam basah-basah yang rada lama dikit, usahakan pilih daun yang nggak hancur. Nah, ini daun pisang. Kenapa ada daun kering juga nih sob? Ini ada daun kering nih. Saya sih nggak apa-apa karena nanti di sini dia kerendam air, jadi bisa dikonsumsi sama kelinci juga, jadi nggak masalah gitu kan. Oke gitu. Nah, ini sebenarnya sih kalau lebih bagus lagi kalau teman-teman di daerah teman-teman itu ada dedak habis gilingan padi itu lebih bagus lagi. Jadi bahan-bahan yang tadi saya sebutkan tadi plus dedak. Kebetulan tadi itu saya dari kemarin saya nyari dedak itu susah, jadi adanya yang rada mahal, jadinya ya pakai yang murah aja lah gitu kan. Kemarin beberapa bulan lalu kan di sini murah dedak, jadi saya bisa beli satu karung itu ya sekitar 20 ribuan lah ya. Tapi dari kemarin lagi kosong penggilingan padinya, jadi nggak ada, jadi ya udah cuma ampas tahu aja yang saya bikin gitu ya. Saya kira cukup lah ya. Silakan teman-teman eksplorasi, kemudian coba di rumah. Semoga bermanfaat video kali ini, dan tetap slogan kita lah ya. Gimana slogannya? Lupa. Untuk Indonesia kelinci lebih baik. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.